Selamat siang Pak Andi. Kelompok kami akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kelompok kami terdiri dari Stephen William Bully, Cornelius Filippo Julianto, Framentius Deniswaran Nardiwardana, dan saya Joshua Evan Kurniawan. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengembang perangkat lunak untuk merancang dan mengimplementasikan produk perangkat lunak. Lalu tujuan penulisan dokumen. Uh, Ini tuh berisi deskripsi perancangan perangkat lunak Siatam untuk mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka eksternal dan atribut, serta mendeskripsikan fungsi perangkat lunak. Untuk ruang lingkupnya, produk perangkat lunak Siatam itu menggunakan DBMS Microsoft Access dan dilengkapi dengan report generator. Manfaatnya itu ada mencatat pembelian yang dilakukan oleh pembeli, mencatat pengadaan obat, menampilkan laporan, menangani pengelolaan pembeli, pengelolaan laporan, pengelolaan obat, lalu pengadaan obat, pengadaan penjualan, dan lain-lain. Nah, lalu ada definisi akronim. Ini ada definisi kepala gudang, apoteker, stok, supplier, resep dokter, client server, report generator, dan kasir. Di bawahnya ada akronim dan singkatan ya, dari API, AAM, Siatam, DBMS, SKPL, DBPL, SOB, dan IEE. Nah, ini di bawah ini merupakan referensi yang kita gunakan. Kemudian, nah, ikhtisar dokumen. Jadi secara umum tuh dokumen SKPL ini dibagi atas 3 bagian utama. Bagian utamanya yang pertama itu berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL. Yang kedua berisi tentang deskripsi umum kebutuhan perangkat lunak Siatam. Lalu yang bagian ketiga itu untuk penjelasan lebih rinci tentang kebutuhan khusus seperti antarmuka eksternal dan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu untuk yang deskripsi perspektif produk. Nah, ini tuh aplikasi Atma Medika Jaya itu perangkat lunaknya itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk aplikasi desktop dan aplikasi mobile. Yang aplikasi desktop itu difokuskan untuk apoteker, sedangkan untuk yang mobile itu untuk pembeli. Nah, yang di mobile itu dijalankan dengan basis Android, sedangkan untuk yang desktop menggunakan platform Windows 7, 8, 10, atau XP. Lanjut, ini di bawah ada diagramnya ini yang menjelaskan bagaimana sistem kerjanya Siatam. Ada owner, kasir, kepala gudang, apoteker, semuanya masuk ke dalam server apotik, begitu juga dan server database yang diupload ke internet yang dapat diakses oleh apoteker, kepala gudang, owner, dan pembeli. Nah, di fungsi input data, fungsi ini tuh digunakan untuk petugas dapat melakukan input data seperti data diri, data obat, data pembeli, maupun data supplier sesuai kebutuhan masing-masing petugas. Lalu ada fungsi proses data yang digunakan petugas untuk membantu proses layanan yang ada pada Siatam seperti proses transaksi. Kemudian lanjut ke fungsi output data. Nah, fungsi ini digunakan petugas untuk membantu menyediakan informasi dari data yang ada di dalam database atau DBMS server. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengguna, kekangan, serta asumsi dan kebergantungan. Oke, kita mulai dari karakteristik pengguna. Jadi, karakteristik pengguna ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengguna jika ingin menggunakan sistem informasi apotek terintegrasi Atma Medika atau kalau disingkat Siatam. Jadi, hal-hal yang harus dipenuhi adalah pengguna ini harus paham tentang pengoperasian Microsoft Windows dan Android, serta juga dia mengerti tentang internet dan website, karena sistem informasi ini akan berjalan di sistem informasi ini akan berjalan di platform yang tersedia di sini, yaitu Microsoft Windows, Android, dan website. Dan pengguna juga harus paham cara penggunaan sistem informasi ini secara mendasar dan paham apa kegunaan dari sistem informasi ini. Oke, kita lanjut ke kekangan. Kekangan itu adalah batasan-batasan yang ada dalam pengembangan sistem perangkat lunak ini.
Nah, pertama itu kebijakan umum. Kebijakan kebijakan umum itu berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat lunak sistem informasi ini. Nah, pengguna juga diperbolehkan untuk mengakses data yang dimiliki unit seperti pembeli, kepala gudang, apoteker, obat, dan lainnya. Tapi pengguna harus dipastikan adalah pengguna itu adalah pengguna yang sudah diautorisasi atau terdaftar dalam sistem SIATAM. Dan selanjutnya itu adalah keterbatasan perangkat keras. Nah, keterbatasan perangkat keras ini dapat diketahui dan juga sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan uh, dari sistem informasi ini. Nah, kemudian perangkat lunak. Nah, keterbatasan perangkat lunak itu berada pada pengembangan sistem yang menggunakan paradigma berorientasi objek atau PBO dan menggunakan Microsoft Access. Lanjut ke asumsi dan kebergantungan. Nah, asumsi dan kebergantungan ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika ingin menggunakan sistem informasi ini, di mana pertama, pengguna wajib terkoneksi dengan internet karena aplikasi ini berjalan hanya akan berjalan jika diakses melalui internet. Nah, kemudian juga pengguna diasumsikan memiliki web browser yang dapat menampilkan halaman web. Minimal versinya adalah IE Microsoft Internet Explorer 4 Plus atau web browser lainnya yang kompatibel. Nah, selanjutnya itu sistem ini dapat berjalan pada perangkat desktop yang menggunakan sistem operasi minimal itu Windows XP, Vista, 7, 8, 10, dan versi-versi selanjutnya. Nah, ketiga, sistem dapat dijalankan pada perangkat mobile yang menggunakan sistem operasi Android minimal versi 5.0 atau minimal versi Lollipop. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan rinci, di mana pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Di antarmuka eksternal ini nanti ada antarmuka pengguna, pengarah keras, perangkat lunak, dan komunikasi serta antarmuka sistem. Di mana pertama antarmuka pengguna ada kelola data obat. Kelola data obat ini memungkinkan administrator untuk melakukan kelola data obat seperti menambah, mengurangi, mengupdate, dan mencari data serta menampilkan data obat yang tercatat dalam sistem. Kemudian ada pembelian obat di mana bisa melakukan tambah, hapus, tampil, serta menghitung total pembelian yang tercatat dalam sistem. Kemudian ada pengolahan laporan di mana nanti administrator bisa mengambil data-data yang sudah ada menjadi suatu keputusan. Kemudian ada login di mana memungkinkan pengguna untuk masuk dalam sistem informasi di mana hanya mereka yang telah terdaftar sebagai pegawai yang bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian ada pengadaan obat untuk memungkinkan administrator ini melakukan pengadaan obat dalam sebuah sistem. Maksud saya dalam sistem SIATAM ini. Kemudian ada login report untuk bagian reportnya. Ada ini digunakan menyediakan informasi siapa yang sudah pernah masuk ke dalam sistem. Lalu ada laporan obat untuk digunakan menjadi administrator ini bisa melihat data obat yang telah diolah oleh sistem. Lalu ada laporan keuangan yang digunakan administrator untuk melihat data-data pendapatan yang sudah diolah oleh sistem, yang kemudian nanti bisa mempengaruhi keputusan-keputusan untuk kedepannya bagaimana perkembangan Atma Medica ini. Kemudian ada perangkat antarmuka perangkat keras, di mana di desktop, ada database server, dan mobile. Lalu ada perangkat lunaknya, untuk DC server menggunakan Microsoft Access untuk DBMS-nya, lalu ada Net Framework 3.5 untuk menjalankan aplikasi SIATAM dalam sistem desktop-nya. Kemudian untuk pengoperasian perangkat lunak SIATAM ini, di sisi klien ada Windows, lalu ada Google Chrome untuk webnya, ada Android 5.0 atau Lollipop untuk bagian mobile-nya. Lalu ada antarmuka komunikasi di mana si SIATAM ini menggunakan TCP IP yang terhubung secara client server, lalu dengan jaringan internet atau intranet yang menggunakan protokol HTTP. Kemudian antarmuka sistemnya yang berhubungan dengan si SIATAM ini ada SIDOK atau Sistem Informasi Dokter, di mana SIATAM akan membaca data dokter dari sistem ini melalui Web Service API. Kemudian ada kebutuhan fungsional di mana pertama ada menambah data obat yang digunakan administrator tadi untuk menambah data obat yang tercatat dalam sistem informasi. Lalu ada penjualan obat di mana
Fungsi ini melakukan pencatatan penjualan obat dan proses jual belinya. Lalu untuk laporan, ini nanti administrator bisa mengambil suatu keputusan dari data-data yang sudah ada, seperti pembelian obat dan sebagainya itu. Nanti akan hasil akhirnya ada obat terlaris, dokter terlaris siapa, laporan obat of the month, lalu ada laporan pendapatan bulanan dan tahunan. Kemudian ada struk, nanti ini digunakan untuk surat pemesanan obat yang akan dipesan oleh apotek ke supplier, serta nota pembayaran transaksi pembelian yang terjadi di apotek. Nantinya sebagai bukti fisik yang dari segala transaksi yang sudah ada di apotek tersebut. Kemudian ada diagram use case, di mana pertama ada mengelola laporan yang dilakukan oleh owner, apoteker, dan kepala gudang yang harus melakukan login dahulu untuk mengotorisasi yang siapa yang masuk ke dalam sistem tersebut. Pengelolaan juga demikian, harus login, tapi dilakukan oleh apoteker dan kepala gudang. Lalu pembelian dan pembayaran ini dilakukan oleh apoteker, kasir, dan konsumen. Namun khusus untuk konsumen, dia harus melihat informasi apotek dahulu, karena di dalam aplikasi tersebut, di dalam aplikasi mobile, nanti dia akan mendapatkan menu untuk masuk melayani pembelian dan pembayaran tanpa harus login dahulu. Ya, kemudian ini ada data rincian untuk login, basicalnya sebagai berikut. Sistem akan memiliki input-inputnya username dan password. Lalu jika salah, maka akan diulang kembali ke basic flow yang ketiga. Lalu mengelola laporan dilakukan owner, apoteker, dan kepala gudang, di mana sebelumnya harus apoteker, owner, dan kepala gudang harus melakukan login dahulu. Lalu alternatifnya ada user memilih informasi, atau user juga bisa mengupdate dan mengisi data. Lalu pengelolaan obat ini dilakukan oleh kepala gudang, di mana harus login dahulu. Diberi pilihan yang pertama ada mengakses menu pengelolaan obat dan menu tambah obat. Lalu melihat informasi dari konsumen, lalu ini melakukan pembelian obat dari konsumen juga. Lalu ini melayani pembelian obat dari sisi apoteker dan kasir. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah performance. Deskripsinya adalah rekapitulasi usulan siatam dapat dikerjakan maksimal 1 menit. Maksudnya adalah, jadi permintaan obat baru itu dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian biar nggak bawa-bawa waktu, jadi rekapitulasinya itu langsung direkam oleh siatam. Terus yang kedua adalah reliability. Siatam harus kompilan dengan platform browser yang didukung oleh Google Chrome. Jadi maksudnya adalah, kan ini ada 2 basis yang dapat diakses melalui desktop dan mobile. Nah, user interface-nya itu tidak akan rusak walaupun diakses di keduanya. Selanjutnya adalah availability. Siatam menyediakan pencarian pembeli menggunakan nama atau ID pembeli. Nah, sesuai dengan yang dituliskan, jadi artinya ketika apoteker ingin mengelola data pembeli, maka apoteker itu cukup memasukkan nama atau ID pembeli ke dalam kolom pencarian siatam. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah security. Siatam hanya bisa menerima karyawan yang sudah terdaftar. Jadi intinya adalah hanya karyawan yang sudah terdaftar yang bisa masuk ke sistem, bukan orang lain. Terus maintainability. Siatam harus dikembangkan dengan menggunakan paradigma PBO dengan DBMS Microsoft Access. Maksudnya adalah, jika terjadi maintenance, seseorang yang melakukan maintenance tersebut harus paham dengan paradigma PBO dan menguasai DBMS Microsoft Access. Kenapa? Jika terjadi kerusakan, ya bisa benerin lah. Yang terakhir adalah usability. Siatam menyediakan sistem berbasis mobile dan desktop. Jadi intinya adalah tampilan antarmuka pada siatam berbasis web dan desktop itu user-friendly, sederhana dan mudah dipahami. Sehingga orang yang baru mengakses pun akan langsung tahu apa yang akan dilakukan dan apa fungsi dari setiap aksi yang dilakukan. Nah, udah sekian dari presentasi SKPL. Terima kasih.